Ya, kami bisa bertahan ini tentunya tidak sendiri ya, karena kekuatan kami adalah kolaborasi tadi, kolaborasi dengan banyak pihak, dengan kampus, dengan masyarakat, dengan masyarakat dimanapun berada. Suami saya waktu itu menyampaikan bahwa yang bisa memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan, tidak ada yang lain. Maka sekolah adalah jawabannya. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan otonomi khusus yang membuatnya menyandang status istimewa sebagai sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kota Jogja juga dikenal sebagai kota pelajar, di mana kota ini menjadi rujukan bagi para pelajar di seluruh Indonesia. Namun, siapa sangka, di balik hiruk-pikuk kota pelajar serta pandangan masyarakat Indonesia terhadap keistimewaannya, kota Jogja banyak menyimpan kisah pelik yang jarang terekspos. Salah satu contohnya ialah sekolah marginal yang terletak di Kampung Ledok Timoho, Kota Yogyakarta. Sekolah Gajah Wong diinisiasi oleh Tim Advokasi Arus Bawah atau Tabah pada tahun 2009 dan diresmikan sebagai sekolah pada tahun 2013. Dengan semangat dan nilai yang sama, pada tahun 2021, sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Solidaritas Pendidikan Gajah Wong Indonesia. Pendirian Sekolah Gajah Wong didasari dari tekad warga Kampung Ledok Timoho yang ingin memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan bersekolah. Lantas, bagaimanakah cerita di balik berdirinya Sekolah Gajah Wong? Dicuci dulu sampai bersih, dikeringkan lalu diberi. Awalnya munculnya dari kebutuhan masyarakat sendiri. Jadi masyarakat yang memang menginginkan adanya perubahan dalam hidupnya, bisa keluar dari kemiskinan, bisa memutus rantai kemiskinan. Lalu suami saya waktu itu menyampaikan bahwa yang bisa memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan, tidak ada yang lain. Maka sekolah adalah jawabannya. Bikin doa. Oh ada, boleh dong. Yuk, tuh yang ada di rumah. Lalu apalagi teman-teman butuh apa ini untuk mewarnai? Misalnya receh berkreasi kolase bebek, tapi yang mengerjakan cuma Tiara. Yang lain Ya, kami bisa bertahan ini tentunya tidak sendiri ya, karena kekuatan kami adalah kolaborasi tadi, kolaborasi dengan banyak pihak, dengan kampus, dengan masyarakat, dengan masyarakat dimanapun berada, gitu. Bahkan tidak hanya di Yogyakarta. Yang support kami itu bahkan dari Bogor ada, dari Jakarta ada, dari Bali juga ada, dari mana-mana. Bentuk support mereka adalah dengan mengirimkan barang-barang donasi yang dapat dimanfaatkan oleh Sekolah Gajah Wong. Ada yang ngirim baju, ada yang ngirim buku juga, ada yang ngirim mainan bekas. Sini ada. Oh, ada nomor 1. Wah, coraknya jadi hilang. Kalau merah campur. Para pengajar di Sekolah Gajah Wong merupakan para volunteer yang peduli akan pentingnya pendidikan. Mereka bekerja secara sukarela demi memajukan pendidikan di Yogyakarta dengan kesenjangan pendidikan yang masih terlihat jelas.
Sekolah yang berdiri di bantaran Sungai Gajah Wong menjadi salah satu contoh sekolah yang dibuat untuk kaum marginal dengan background ekonomi kurang mampu. Masyarakat yang ingin mengadu nasib ke kota, meninggalkan seluruh apa yang mereka punya atau menggunakan seluruh aset yang mereka punya, tapi ternyata gagal gitu. Kemudian mereka hidup di pinggir-pinggir kali tanpa adanya aset. Kemudian untuk balik ke daerahnya pun udah nggak punya akses apa-apa. Akhirnya mereka di situ beranak pinak di situ, turun temurun di situ, nggak punya apa-apa. Berbeda dengan masyarakat miskin yang petani, nelayan dan lain-lain tadi. Maka kasihan sekali ketika anak-anak ini lahir dari masyarakat miskin perkotaan yang sudah tidak punya aset dan akses untuk sekolah pun mereka sulit. Jangankan sekolah ya, untuk makan hari ini pun mereka bingung nih. Jadi kadang uang hari ini untuk makan hari ini, boro-boro mikir sekolah lah. Kemudian itulah sekolah Gajah Wong ada hadir untuk menjawab permasalahan itu. Jangan sampai anak-anaknya lalu hidup seperti orang tuanya. Dalam praktiknya, Sekolah Gajah Wong sangat membantu mereka yang memiliki harapan serta keyakinan terhadap kekuatan pendidikan yang dapat memutus rantai kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat kampung Ledok Timoho dalam mengikuti proses kegiatan belajar di Sekolah Gajah Wong. Para orang tua mendukung anak-anak mereka dalam memperoleh pengetahuan dan pendidikan yang layak sebagai investasi masa depan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sekolah Gajah Wong juga memiliki sistem kurikulum yang memenuhi standar pendidikan di Indonesia. Lalu, bagaimanakah sistem kurikulum tersebut? Dan apakah kondisi pandemi ikut memberikan dampak terhadap proses belajar di Sekolah Gajah Wong? Kemudian ketika suami saya memutuskan, ayo kita bunuh diri kelas. Kita tinggal di sini di rumah petak 5x5, bahkan rumah saya itu kan juga dulunya tempat rongsok-rongsok gitu ya. Jadi memang ya kenapa enggak, yuk kita pindah ke sini. Yang penting kita bisa memberikan manfaat buat orang banyak gitu. Tapi ya kembali ke niat awal bahwa ketika kita sudah memang komit pada satu pekerjaan ini ya harus total gitu. Kemudian ketika suami saya memutuskan, ayo kita bunuh diri kelas. Kita tinggal di sini di rumah petak 5x5, bahkan rumah saya. Sore jam 4 aku bakal nongkrong sama teman-temanku di kafe biasa. Jadi see you there. Guys, jadi nanti sore jam 4 aku bakal nongkrong.
Sekolah Gajah Wong, sekolah marginal yang berlokasi di Kampung Ledok Timoho dengan lingkungan masyarakat ekonomi ke bawah. Pasangan suami istri Pak Faiz dan Ibu Herlita merupakan sosok berjasa di balik ide pembangunan sekolah gratis untuk masyarakat miskin ini. Mereka memutuskan pindah ke rumah petakan kecil di Kampung Ledok Timoho untuk merealisasikan ide tersebut dan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang tidak memiliki akses untuk mengenyam pendidikan formal. Kemudian ketika suami saya memutuskan, ayo kita bunuh diri kelas. Kita tinggal di sini di rumah petak 5x5, bahkan rumah saya itu kan juga dulunya tempat rongsok-rongsok gitu ya. Jadi memang ya kenapa enggak, yuk kita pindah ke sini. Yang penting kita bisa memberikan manfaat buat orang banyak gitu. Tapi ya kembali ke niat awal bahwa ketika kita sudah memang komit pada satu pekerjaan ini ya harus total gitu. Apapun godaan yang datang gitu ya, dalam bentuk tawaran-tawaran pekerjaan bahkan dari luar negeri juga ada, ya terpaksa kami tolak karena komitmen kami adalah mendampingi sekolah Gajah Wong sampai memang mentas gitu. Bahkan sebelum mengajar di Gajah Wong sendiri kan saya sudah mengajar di sekolah tumbuh dengan gaji cukup besar. Dan tawaran dari sekolah tumbuh pun juga tiap tahun ajaran baru datang gitu ya. Ayo kembali lagi dengan gaji sekian, dengan posisi yang lebih baik. Tapi ya dengan terpaksa itu kami tolak karena Gajah Wong adalah prioritas yang utama saat ini. Mbaknya akan, Mahesa duduknya boleh di lingkaran aja, nanti akan dikasih depan. Teman-teman, kan Mbak Mia sudah menyiapkan apa namanya? Nanti kita bisa ganti nih dinosaurusnya, ini kan cuman pura-pura ya. Ada ular, bener, nanti kita bisa. Yang jelas kurikulumnya itu berbasis masyarakat dan juga berbasis 3R. Kenapa berbasis 3R itu? Karena memang berusaha lebih kontekstual gitu bersama lingkungannya, di mana lingkungan sekolah Gajah Wong ini mayoritas adalah orang tuanya pemulung dan pengemis waktu itu gitu. Sekarang juga masih banyak yang pemulung gitu. Dari situlah gitu kenapa Gajah Wong melalui pembelajarannya, melakukan pembelajarannya berbasis 3R seperti itu, supaya dimanapun mereka gitu, mereka bisa belajar gitu dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka untuk bahan ajar gitu, untuk media belajar. Oke, coba siapa yang tempel ya? Pada awal pandemi ini kami menghentikan pembelajaran gitu karena memang belum mampu merekap semua orang tua misalnya untuk belajar online di rumah, seperti itu enggak gitu. Yang pertama kami butuhkan waktu pandemi adalah bagaimana kami bisa hidup, bagaimana kami bisa bertahan hidup seperti itu, dan anak-anak juga bisa bertahan hidup sebelum kemudian mereka bisa belajar gitu. Dari mulai home visit, gitu, guru ke rumah, kemudian hanya pembagian media belajar 1 minggu sekali. Nah, terus setelah itu, ini kayaknya 1,5 semester yang pembagian media belajar ini, kami evaluasi ternyata kalau seperti ini kami nggak bisa menilai nih, apakah ini dikerjakan oleh anaknya atau orang tuanya gitu. Setiap minggunya anak ikut gitu, setiap minggunya anak ikut untuk mempresentasikan karyanya gitu. Sampai pada akhirnya sekarang kami sudah mampu melakukan tatap muka terbatas gitu 1 minggu sekali. Ibu Herlita menjadikan sekolah Gajah Wong sebagai prioritas dan berkomitmen untuk bekerja secara total. Sekolah Gajah Wong menerapkan kurikulum berbasis masyarakat dan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, yang didasari oleh kondisi lingkungan masyarakatnya. Kondisi pandemi yang melanda dunia ternyata cukup memberikan dampak bagi kegiatan pembelajaran di sekolah Gajah Wong. Badannya
seperti apa. Sekolah Gajah Wong menjadi salah satu faktor yang berhasil dalam perkembangan masyarakat kampung Ledok Timoho. Masyarakat di sekitar sekolah yang juga merupakan orang tua siswa sangat mengapresiasi keberadaan dari sekolah Gajah Wong. Lalu, bagaimana tanggapan lebih lanjut dari orang tua siswa sekaligus warga kampung Ledok Timoho terhadap sekolah Gajah Wong? Apa saja dampak yang mereka rasakan dari berdirinya sekolah marginal ini? Alhamdulillah sih semenjak sekolah di Gajah Wong Zidan lebih berani, udah bisa belajar menghitung. Jadi kalau sekolah itu dia tuh kadang minta ditemenin, tapi alhamdulillah kan di sekolah Gajah Wong itu kan enak ya, jadi diajarin sabar, telaten. Namanya di kampung itu ya Mas, di mana-mana itu mungkin ya ada ya. Kalau dibilang bagus ya bagus, dibilang ya tengah-tengah lah gitu loh Mas. Ya baik gitu aja, baik gitu. Contohnya dulu kan belum ada, masih daerah terpencil gitu loh Mas. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah semakin maju. Jadi ada lansia, ada apa, ada anak muda-mudi. Kalau dulu kan belum Mas, sekarang itu pokoknya udah maju. Banyak kemajuan, iya. Sekolah Gajah Wong jelas memberikan dampak positif terutama bagi mereka yang ingin namun tidak memperoleh kesempatan mengakses pendidikan. Tak hanya mengenai pendidikan, sekolah turut berperan dalam membentuk mental serta karakter anak. Di balik niat baik pendirian sekolah Gajah Wong, ternyata masih banyak selisih paham di kalangan masyarakat, terutama orang tua siswa. Lantas, apa hal yang mendasari terjadinya selisih paham tersebut? Apa saja tantangan, doa, serta harapan pihak sekolah dalam upaya memajukan pendidikan anak-anak? Jadi, iya. Jadi biar Mas Isa aja nanti yang kasih makan ya. Makan, dia keluar tuh. Padahal kita di sini mau lihat asal teman-teman. Oh lihat. Tiara, teman-teman di sini. Tantangannya banyak, bahkan saya pernah hanya karena meminta untuk datang rapotan sekolah ini mau dibakar, sekolah ini mau ditutup pernah. Hanya minta orang tua hadir rapotan loh gitu. Karena saya butuh ngobrol dengan orang tua. Bisa jadi karena apa? Ga, kamu ini kuliah di kampus mahal, bagus, fasilitas lengkap. Bu ya setidaknya kamu tuh tunjukin sesuatu yang berbeda, yang bikin orang tua kamu bangga. Kamu nggak bisa selamanya ngandelin ayah sama ibu, yang bahkan sekarang kondisinya udah berbeda. Sekarang kamu bilang tidak. Ini alasan Arga nggak bisa terbuka ya? Ini semua demi kebaikan kamu. Demi kebaikan Arga atau demi saya? Sudah ya, sudah cukup. Aku bakal semangat ngejar cita-citaku. Tapi apa? Dia bahkan nggak pernah dukung. Cuma gara-gara takut aku. Cuman katamu Gak, sorry Gak. Aku ikut campur banget Gak untuk masalah ini. Tapi ayahmu tuh trauma Gak. Ayahmu trauma. Dia nggak pengen kamu ngulang kesalahan yang sama kayak dia Gak.
Perjalanan dari pembangunan sekolah Gajah Wong tidak mudah dan cukup beresiko. Berawal dari keprihatinan yang bertujuan untuk membangun masa depan anak-anak agar lebih baik. Untuk memajukan pendidikan anak-anak, Sekolah Gajah Wong telah berupaya sedemikian rupa untuk membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Namun sayangnya, dalam praktik menuju tujuan tersebut tak selalu berjalan dengan mulus. Jalan yuk. Banyak sekali tantangan yang harus dilalui oleh pihak Sekolah Gajah Wong, terutama perihal pemberian pemahaman dan maksud baik dari eksistensi sekolah marginal ini. Dia keluar tuh. Padahal kita di sini mau lihat Alfa, teman-teman. Oh, lihat. Tiara. Teman-teman sini kita lihat. Jadi ketika kita melakukan kebaikan dan ngajak-ngajak, itu musuhnya banyak. Karena tidak semua orang mau menerima perubahan. Tidak semua orang mau keluar dari zona nyaman yang tadinya sudah enak-enak nih. Duh, gara-gara ada sekolah saya jadi harus dampingin anak belajar di rumah nih. Duh, gara-gara ada sekolah jadi saya harus meluangkan waktu untuk rapotan nih. Padahal sebelumnya enggak. Sebelumnya santai-santai aja gitu. Jadi tantangannya banyak. Bahkan saya pernah hanya karena meminta untuk datang rapotan, sekolah ini mau dibakar. Sekolah ini mau ditutup pernah. Hanya minta orang tua hadir rapotan loh gitu. Karena saya butuh ngobrol dengan orang tua. Bisa jadi karena apa? Orang tua khawatir ketika ditanya-tanya. Jadi sebenarnya kan rapotan itu bukan kita menginterogasi orang tua ya. Rapotan itu kan lebih kita sama-sama cari solusi nih. Gimana cara mendampingi anak yang baik. Cuman yang seperti itu tuh belum bisa dipahami oleh semua orang tua. Bayangannya adalah ketika rapotan itu adalah salah satu cara untuk menginterogasi orang tua nih, menyalahkan orang tua. Padahal kan enggak. Kita sama-sama nyari solusi. Makanya yang seperti itu masih jadi PR nih buat kami. Terdapat cerita panjang di balik proses penumbuhan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap eksistensi Sekolah Gajah Wong. Saat setelah mendapatkan hal tersebut, pihak sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk terus memberikan dampak positif. Pihak Sekolah Gajah Wong terus mengharapkan keberlangsungan Sekolah Gajah Wong agar dapat terus bermanfaat dalam memberikan harapan serta mimpi baru bagi anak-anak. Ya, lebih banyak anak yang bisa bersekolah di sini. Sekolah Gajah Wong jadi bisa jadi tempat belajar untuk semua. Siapapun boleh belajar ke sini. Kami terbuka sekali untuk siapapun yang ingin belajar karena sejatinya ilmu itu kan semakin dibagi akan semakin luas ya, dan tidak akan berkurang, justru akan semakin bertambah. Jadi harapan kami ya Sekolah Gajah Wong ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, bisa benar-benar sesuai cita-cita awal, bisa mengentaskan kemiskinan, bisa memutus rantai kemiskinan, bisa merubah nasib anak-anak menjadi lebih baik ke depannya. Anak-anak yang tadinya dilihat tidak punya masa depan kemudian jadi punya masa depan. Ya seperti itu, sesederhana itulah. Ya, kami sebagai guru di Sekolah Gajah Wong nggak bisa sendiri. Kami bukan bengkel yang ketika anaknya itu bermasalah atau tidak baik, serahkan aja ke Gajah Wong, keluar-keluar jadi baik, enggak. Kami butuh kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi juga dengan masyarakat gitu. Bahwa kami bukan robot, kami juga bukan guru yang sempurna yang bisa mendidik anak 2 jam di sini lalu keluar-keluar jadi baik, enggak. Karena waktu itu kan tetap lebih banyak di rumah bersama orang tua. Jadi harapan kami yang terbesar adalah orang tua bisa menjadi contoh buat anak, bisa menjadi teladan, karena anak sendiri adalah cerminan dari orang tua. Seperti apa orang tuanya ya begitu anaknya. Jadi harapan kami orang tua bisa bekerja sama dengan sekolah gitu.
pendidikan atau sekolah-sekolah yang semacam sekolah Gajah Wong ini lebih banyak lagi gitu, karena sekolah Gajah Wong ini sangat menjadi alternatif bagi siapapun yang mau sekolah tanpa harus memikirkan biaya gitu, dan dengan model pendidikan yang baik menurut saya, karena menekankan pada bagaimana kamu bertindak, bersikap, dan juga bebas mengeluarkan pendapatmu sendiri gitu, tanpa harus memikir saya anak siapa gitu, terus besok gimana ya berangkat sekolah, nggak punya bekal atau itu nggak usah dipikirin gitu, sekolah masuk aja gitu. Jadi saya berharap lebih banyak lagi ya sekolah-sekolah seperti sekolah Gajah Wong ini. Seperti itu sih, sekolah yang membebaskan anak-anaknya untuk berpartisipasi sih. Ya, saya berharap sekolah Gajah Wong ini berumur panjang dan semakin berkembang ke arah yang lebih baik tentu saja, dengan misalnya punya regenerasi yang baik juga gitu, dan teman-teman tidak pernah berhentilah untuk membantu dan mendukung pendidikan di sekolah Gajah Wong. Tapi dengan adanya sekolah Gajah Wong, alhamdulillah kan setiap Jumat kita tatap muka, dia belajar untuk berani bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kayak gitu. Semoga sekolah Gajah Wong semakin sukses, semakin jaya ya, semakin banyak yang mengapresiasi, semoga semakin maju. Mudah-mudahan kedepannya juga dapat diakui gitulah di kampung sini, kan belum sertifikat Mas, mudah-mudahan terus nanti segera diakui oleh pemerintah gitu. Sebagai masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, kita memiliki tugas sekaligus kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam rangka berupaya memajukan kehidupan dan kesejahteraan bangsa. Karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang dapat memberantas rantai kemiskinan, terutama di Indonesia dengan sistem pendidikan yang belum merata di setiap daerahnya. Dengan berdirinya Sekolah Gajah Wong, diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya generasi muda, untuk tidak menghiraukan pendidikan agar kelak dapat memberikan karya-karya terbaiknya untuk memajukan pendidikan Indonesia. Ayo sama-sama. Ada yang mau lihat lagi nggak? Sudah? Belum kita lihat angsa. Warnanya apa? Badannya seperti apa? Dilihat ya. Pelan ya. Kambing. Kambing juga. Kambingnya minta makan teman-teman, tapi kita nggak bawa makanan. Teman-teman, warna apa Tiara? Lehernya angsa yang bagian depan sini warnanya apa? Putih. Putih. Belakangnya sini warna apa? Coklat. Lagi ya. Lewat sini teman-teman. Galang Zidan. Lewatnya sebelah sini. Anak-anak nakal banget.